nilai I, jadi nilai semua variabel basisnya harus non-negatif. Kalau misalkan sudah non-negatif, maka solusinya sudah optimal, maka tidak perlu apa istilahnya, diiterasikan karena sudah selesai, kondisinya sudah optimal. Sedangkan kalau misalkan masih ada yang negatif, maka posisinya adalah dilanjutkan ke langkah berikutnya. Di sini langkah 3. Yang pertama adalah tentukan baris kunci. Kalau waktu di metode simplex itu yang ditentukan kolom kunci dulu kan. Nah, sedangkan kalau di metode simplex dual ini kebalikan dari simplex, maka yang ditentukan dulu adalah baris kunci. Baris kunci ini yang dipilih adalah variabel basis yang memiliki ruas kanan atau nilai B yang paling negatif. Jadi jika terdapat lebih dari 1, maka dipilih salah satu sembarang. Kemudian setelah memilih baris kunci, maka tentukan kolom kunci di antara variabel-variabel non-basis dengan aturan sebagai berikut. Hitung rasio menggunakan persamaan ZC min CC per ARC, di mana ARC ini merupakan koefisien fungsi kendala pada baris kunci yang kurang dari 0. Saya ulang lagi, jadi kolom kunci ini cara menentukan adalah dengan menghitung dulu menghitung rasio dengan persamaan ZC min CC per ARC. Apa itu ARC? ARC itu merupakan koefisien fungsi kendala pada baris kuncinya yang kurang dari 0. Kalau misalkan 1 atau 0 tidak perlu istilahnya dibagi seperti itu. Kemudian yang dipilih, kalau kasusnya maksimasi, maka yang dipilih adalah rasio RJ mutlak di sini, tanda mutlak, ada tanda mutlaknya di situ yang terkecil. Sedangkan kasus minimasi, pilih rasio tanpa tanda mutlak yang terkecil. Jadi bisa dibedakan, yang dipilih untuk maksimasi adalah yang rasio tapi mutlak. Jadi misalkan min 2 sama min 1, yang dipilih adalah min 1. Kalau misalkan min 2 dengan 1, yang dipilih adalah min 2 karena ini tanda mutlak. Min 2 dengan 1 yang dipilih adalah 1. Yang terkecil seperti itu. Kemudian untuk minimasi, rasio saja. Min 2 dengan 1 yang dipilih adalah min 2. Perbedaannya adalah menggunakan tanda mutlak dan tidak tanda mutlak. Tetapi yang dipilih sama-sama yang terkecil. Gitu. Langsung saja ke contoh. Bentar. Misalkan di sini ada kasusnya adalah minimasi di situ, di mana Z-min adalah 2x1 plus x2 dengan kendala 3x1 plus x2 lebih besar sama dengan 3,
Kemudian 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 6. Kemudian x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 3. Maka caranya untuk metode simplex dual itu adalah sebentar. Yang pertama, kendalanya harus dirubah ke dalam kurang dari sama dengan semua. Jadi kendalanya karena yang pertama itu adalah lebih besar sama dengan, masih ingat di pertidaksamaan ketika lebih besar sama dengan, untuk merubah menjadi kurang dari sama dengan itu dikalikan dengan negatif. Jadi menjadi min 3 x1 kemudian min x2, jadi ruas kiri dikalikan dengan negatif, kurang dari sama dengan min 3. Kemudian yang maaf, saya abstrak saja. Kemudian yang berikutnya ini juga lebih besar sama dengan, maka hasilnya adalah min 4x1 kemudian min 3x2 sama kurang dari sama dengan min 6. Kemudian yang kendala ketiga, karena ini di sini sudah kurang dari sama dengan, jadi tidak perlu tidak perlu dirubah. Jadi x1 plus 2x2 itu kurang dari sama dengan 3. Nah, setelah dibentuk seperti ini untuk kendalanya, maka yang berikutnya adalah membuat persamaan seperti ini menjadi bentuk standar, sama seperti halnya waktu simplex. Jadi standarnya menjadi, kita lihat dulu kendalanya saja baru ke tujuan. Kendalanya menjadi min 3 x1 kemudian min x2 ditambah S1 sama dengan min 3. Kemudian min 4x1 min 3x2 ditambah S2 sama dengan min 6. Berikutnya X1 plus 2X2 ditambah S3 sama dengan 3. Sehingga fungsi tujuannya adalah Z-min sama dengan 2X1 plus X2 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Sampai di sini ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Yang baru bergabung? Oke, tidak ada ya.
Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan membuat tabelnya. Tabelnya sama ya, cara membuat tabelnya, bagaimana menentukan basis itu sama kayak kemarin. Jadi di sini variabelnya ada X1, kemudian ada X2, kemudian ada S1, S2, kemudian ada S3. Dengan koefisien variabelnya untuk fungsi tujuan yaitu 2, X2-nya adalah 1, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya adalah 0. Kemudian di sini kendalanya ada min 3, kemudian min 1 untuk kendala pertama, kemudian S1-nya adalah 1, kemudian S2-nya adalah 0, S3-nya 0, kemudian di sini ada B, di mana B-nya adalah min 3. Maka yang menjadi basis di sini yaitu nilainya 1, yaitu S1 dengan koefisiennya 0. Kemudian yang berikutnya kendala kedua min 4, min 3, kemudian S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, kemudian B-nya adalah min 6. Maka di sini basisnya adalah S2, koefisiennya 0. Nanti saja. Kemudian yang berikutnya, kendala berikutnya X1-nya 1, X2-nya 2, kemudian S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, kemudian B-nya adalah 3. Di sini basisnya adalah S3 dan koefisiennya adalah 0. Kemudian kita mencari ZC sama seperti halnya metode simplex. Caranya dikalikan ya antara koefisien dari basis dikalikan dengan koefisiennya, koefisien kendala, kemudian dijumlahkan. Jadi 0 kali ini 0 dikalikan dengan min 3, kemudian ditambah 0 kali min 4, ditambah 0 kali 1. Sama untuk baris yang lainnya. Kemudian ZC min CC dikurangi CC-nya. Ini. Nah, kemudian bagaimana langkah untuk metode simplex dual? Tadi yang pertama adalah ini kan kasusnya minimasi. Anda lihat posisi di sini, kondisi ZC min CC semuanya berada di min 2, apa istilahnya, mohon maaf, ZC min CC kurang dari sama dengan 0 semua. Ketika kurang dari sama dengan 0, berarti dia sudah optimal. Seperti itu. Jadi kondisi ini, kondisi tabel awalnya sudah dalam bentuk optimal. Tetapi masih belum visible. Kenapa? Karena koefisien B ini posisinya negatif semua. Enggak semua sih, ada beberapa, ada 3 yang enggak negatif. Di sini ada yang negatif. Ketika ada yang negatif, maka solusinya kan tidak optimal. Maka menggunakan langkah berikutnya yaitu metode simplex dual, kita menentukan baris kunci. Kalau di simplex kan kemarin kolom kunci, kalau di sini adalah baris kunci terlebih dahulu. Nah, dari baris kunci ini cari yang paling negatif. Yang paling negatif adalah min 6. Ketika nanti
ada kasus misalkan sama-sama min 6, itu maka yang diambil terserah Anda, sembarang, pilih salah satu, seperti itu. Nah, di sini berarti yang di sini, nah, ini menjadi baris kunci. Di situ menjadi baris kunci. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menentukan kolom kuncinya. Nah, kolom kunci ini diperoleh dari mana? Kolom kunci ini diperoleh dari rasionya. Rasio diperoleh dari mana? Nilai ZC min CC dibagi dengan ARJ yang tandanya atau nilainya kurang dari 0. Jadi di sini min 2 dibagi min 4. Jadi sama dengan setengah. Oh. Nggak bisa. Oke. Kemudian yang berikutnya ini juga sama. Nah, kalau yang ini tidak perlu karena di sini lebih besar sama dengan 0. Yang dicari adalah yang kurang dari 0. Maka di sini rasionya ada 0,5 dan 0,3. Mana yang dipilih kira-kira? Dari penjelasan tadi yang dipilih yang mana? Kalau kasusnya minimasi, tadi yang dipilih yang apa ya kira-kira? Halo? Kalau kasusnya minimasi yang dipilih adalah? 0,3, Bu. Iya, yang terkecil. Maka di sini dia menjadi kolom kuncinya. Yang menjadi pivot akhirnya adalah min 3. Iya. Yang menjadi pivot adalah sama seperti metode kemarin, simplex. Yang menjadi pivotnya adalah perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci, seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Dipahami dulu. Bu, cara ngitung ZC min CC itu gimana, Bu? ZC min CC, Ya. tinggal aja ini ZC-nya berapa dikurangi CC-nya. Ini kan CC tuh. Ini CC, kemudian yang di sini adalah CI. Seperti itu. Jadi nilai CC kan tetap sesuai dengan koefisien dari fungsi tujuannya. Kalau CI 0 itu diperoleh dari mana, Bu? Waduh, kemarin saja. Ketinggalan, Bu, yang CI ini, yang CI. Enggak, ini kan metode simplex, sama seperti metode simplex kemarin. Iya. Jadi misalkan S1, di sini yang menjadi basis adalah S1, ya. Maka koefisiennya mengikuti S1 di sini. Di sini kan 0, berarti ya di sini 0. Ya, Bu, paham, Bu. Yang lain mungkin sebelum saya lanjutkan. Ya. Ibu, itu rasionya itu berarti dari ZC min CJ dibagi sama baris kuncinya, Bu, ya? Iya, baris kunci yang nilainya kurang dari 0.
yang kurang dari 0 saja. Jadi kalau misalkan ini kan 0 ada 1 berarti tidak masuk. Yang kurang dari 0 saja. Itu. Ada yang lain? Itu berarti itu gimana Bu? Kurang dari 0 berarti itu minus 3 itu enggak berarti Bu? Ini iya. Jadi kan dari baris kunci Mbak. Oh iya. Ya, baris kuncinya kan sudah ditetapkan ini. Kemudian rasio itu dari ZC min CJ dibagi dengan ARJ. ARJ itu adalah koefisien dari baris kunci yang nilainya kurang dari 0. Gitu. Iya Bu, kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin sebelum saya lanjutkan. Bu, kalau Saya, misalnya Bu, mau baris kuncinya lebih dari 0 semua, Bu. Gimana? Kalau baris kuncinya lebih dari 0 semua. Kalau baris kuncinya lebih dari 0 semua, ya berarti sudah selesai toh. Nggak ada yang ini kolom kuncinya. Berarti sudah visible, Bu. Ya itu bukan visible, tapi tidak bisa diselesaikan seperti itu. Biasanya kalau misalkan dari, ini kan metode sebenarnya bisa digunakan dengan metode simplex ataupun metode simplex dual. Nah, ketika metode simplex dual, posisinya biasanya kalau misalkan di sini ada yang negatif, otomatis di sini juga ada yang negatif juga. Kenapa demikian? Karena ini tandanya awalnya kan lebih besar sama dengan dipaksa untuk kurang dari sama dengan. Sehingga ketika menjadi kurang dari sama dengan, otomatis kan semuanya dalam ini ya persamaan tersebut, tidak samaan tersebut harus dikalikan dengan negatif begitu. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Ya. Ada lagi? itu Bu, mau tanya buat nilai Z min itu didapat dari mana Bu? Saya masih bingung nentuinya Bu. Z min yang ini? Iya. Ini Ya, dari dua-duanya aja. Oh. dua-duanya saja. Z min ini adalah soalnya. Jadi kalau misalkan Anda ada permasalahan gitu, maka Z min itu adalah fungsi tujuannya, Mas. Tergantung dari permasalahan ininya. Ini kan kebetulan saya sudah langsung ini ya kasih contoh ini. Kan kemarin ini adalah sebenarnya pertemuan pertama, kedua untuk menentukan program linier. Nah, program linier dulu itu kan ada 2 kasus, yaitu maksimasi sama minimasi. Contoh kasus maksimasi itu apa? Misalkan tentukan keuntungan maksimum, berarti di situ kan pengennya maksimum, maka Z-nya atau fungsi tujuannya adalah fungsi tujuan maksimum atau maksimasi kasusnya. Nah, contoh yang minimum itu seperti apa? Contohnya misalkan transportasi. Biaya transportasinya ditekan agar keuntungannya maksimum, maka biaya transportasinya harus minimum. Nah, maka di sini kasusnya adalah minimasi. Z-min seperti ini, yaitu tergantung permasalahannya, fungsi tujuannya apa, kayak gitu. Jadi misalkan variabel keputusannya adalah X1 sama X2. Kita lihat di X1 sama X2 itu pengalinya berapa, kayak gitu. Misalkan kalau kasus yang dulu pernah misalkan dari hasil jualan barang A, itu setiap unit barang A itu mendapatkan keuntungan sebesar 10.000 misalkan demikian. Nah, berarti kan pengalinya adalah 10.000 barang A gitu. Kalau barang A yang terjual adalah 100, berarti 10.000 dikalikan 100, seperti itu kan. Itu cara menghitung keuntungan. Nah, itu juga sama demikian cara menentukan ininya istilahnya Z-min-nya. Nah, untuk kasus ini kebetulan Z-min di sini itu sudah ditentukan. Ini jadi sudah ada program linear, Anda disuruh menyelesaikan persoalannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang di sini? Ini sebenarnya saya mengulang ya. Akhirnya jadi mengulang metode simplex.
Di metode simplex itu kan dulu untuk mendapatkan Z-min dalam bentuk standar itu didasarkan dari fungsi kendalanya. Kalau fungsi kendalanya di sini ditambahkan S1, S2, S3, otomatis di Z-min itu atau di fungsi tujuan, maaf, itu harus ditambahkan S1, S2, S3 dengan koefisien di sini adalah 0, seperti itu. Coba deh Anda lihat lagi materi pertemuan ketiga kayaknya ya, ketiga atau slide ketiga kalau nggak salah. Itu bukan slide, PowerPoint ketiga kalau nggak salah, tentang metode simplex. Di dalam metode simplex itu kan ada cara-cara atau langkah-langkahnya. Nah, di situ langkah-langkahnya adalah dari program linier itu dirubah ke dalam bentuk standar. Dan dalam menentukan bentuk standar itu ada langkah-langkahnya, ada aturannya. Jadi kalau misalkan tandanya kurang dari sama dengan, berarti harus ditambahkan slash. Kalau lebih besar sama dengan, harus ditambahkan surplus dan artificial. Kalau tandanya sama dengan, berarti harus ditambahkan artificial. Nah, di situ kan kalau ditambahkan, misalkan kendalanya ditambahkan slack, maka di fungsi tujuan harus ditambahkan juga variabel slack dengan koefisien 0. Coba nanti dibaca lagi ya. Jadi sama aturannya untuk menentukan bentuk standar dari program linear ini sama antara metode simplex dan simplex 2. Hanya perbedaannya tadi adalah menentukan baris kunci dan kolom kuncinya. Kan ini dualnya ya. Jadi karena ya tadi saya sudah bilang bahwa metode simplex dual ini didasarkan atas hubungan primal dan dualnya. Kalau primalnya dulu menentukan kolom kunci dulu baru baris kunci, nah ini dibalik, menentukan baris kunci dulu baru kolom kunci, seperti itu. Ada yang pertanyaan lain? Mungkin. Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tidak ada? Ayo Bu. Sebentar. Boleh makan jajan. Makan jajan lagi, makan nasi aja. Ya silakan, tadi ada yang mau bertanya. Itu Bu yang pinggir Bu, yang S1, S2, S3 itu kan ambil dari atas itu ya Bu? Iya, ini toh maksud Anda basis ini toh? Iya Bu, kan kadang ada yang lebih itu Bu, bukan hanya S1, S2, S3 itu. Kalau ada R1 dulu waktu di TIKM maksudnya ya? Iya Bu, ya Bu. Ya, ini kan kasusnya bukan Big M, tapi metode simplex dual. Jadi seperti ini. Semua tandanya kan kurang dari sama dengan nanti. Jadi otomatis nggak ada artificial di sini. Jadi semua kendala itu dipaksa ke kurang dari sama dengan. Ketika kurang dari sama dengan, maka posisinya dia akan menjadi tidak ada variabel artificial di situ. Semuanya hanya penambahan slack saja. Itu. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Yang lain mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, saya ini ya. Manusia bukan Eh, sebentar, anak saya sih. Suara Umi kalah. Baik, setelah itu ini ya, apa sama kayak metode apa simplex ya. Ketika ketemu di sini kolom kuncinya itu kolom kunci pivotnya adalah min 3 dan min 3 berada di kolom kedua, baris kedua, maka yang 0S2 ini itu diganti dengan X2 1. Jadi di sini saya tulis di sini saja. Di sini X2 jadinya. Kemudian di sini 1. Sedangkan yang di sini tetap S1, kemudian 0, kemudian di sini 0 S3. Sama dengan yang kemarin di apa metode simplex, yang pivot itu harus dibuat menjadi 1 dan kolom yang di sini itu dinolkan seperti itu. Ketika di sini dibuat menjadi 1, min 3 ini menjadi 1, itu caranya bagaimana? Dibagi dengan min 3 gitu kan ya? Halo? Iya, Bu. Ya, operasinya baris kedua ini, saya tulis di sini. Baris kedua itu di baris kedua yang baru itu sama dengan baris kedua dibagi dengan min 3. Seperti ini. Sehingga yang di sini itu sama dengan baris kedua dibagi dengan min 3. Ada pertanyaan di sini? Enggak ya? Sudah pintar, sudah fasih semua ya terkait OBE ya. Terus kemudian yang baris pertama ini sesuai dengan Anda lihat kolom kedua di sini min 1, maka untuk menjadi 0 maka baris 1 yang baru itu sama dengan baris 1 dikurangi dengan min 1 kalikan baris 2 yang baru. Di sini sama dengan baris 1 dikurangi min 1 kalikan dengan ya benar. Kok jadi gini?
Aku mau nanggung ya nak. Sama-sama yuk. Yang berikutnya di sini sama dengan garis 3 dikurangi dengan 2 kali garis 2 yang baru. Saya tuliskan di sini garis 3 dikurangi 2 garis 2 yang baru. Oke. Kemudian mencari ZC sama dengan 0 kali ini ditambah 1 kali 2 kemudian ditambah 6 kali kemudian CC-nya nilai ZC dikurangi dengan CC-nya. Oke, nah di sini kita melihatnya kalau dulu kan ZC min CC ya. Sekarang yang dilihat adalah selalu kolom B-nya. Di kolom B di sini Anda melihat mana yang masih ada negatif enggak? Ketika masih ada negatif, maka Anda harus memilih yang negatif tersebut. Nah, yang negatif di sini kebetulan ada 2. Anda boleh memilih yang bawah atau yang atas. Misalkan saya memilih yang atas seperti itu. Maka ini dijadikan garis kuncinya. Kamu ngapain aja? Ayo, Kemudian setelah menentukan baris kunci, kita mencari yang namanya rasio. Sini rasio adalah nilai ZC min CC dibagi dengan nilai ARJ yang kurang dari sama dengan kurang dari 0, bukan kurang dari sama dengan 0. Sehingga di sini yang dipilih adalah ini dibagi dengan yang negatif. Sama yang di sini. Kalau ini nah, yang dipilih adalah yang 0,4 sama 1. Maka dari 0,4 dan 1 ini yang dipilih adalah yang terkecil. Yang terkecil adalah 0,4 sehingga yang ini menjadi kolom kuncinya. Dan pivotnya adalah yang atas. Salah. Nah, dari sini maka nanti yang 0S1 ini harus diganti dengan kolom 1 yaitu X1 2 seperti itu. Oke, yang baru bergabung mungkin ada yang bingung. Tidak ya, mudah kok. kamu menang sih? Kamu menang aja. Halo, Ibu permisi. Halo, Baik, selanjutnya yang Halo, ini Bu. 0 ya. permisi ya Bu, menyela. Bu, ini saya mau ngantri Ibu ke klinik
izin keluar kelas boleh Bu? Boleh silakan. Ya. Nanti absennya nanti aja ya. Di Google Class Bu. Ya, Ya. Makasih banyak ya Bu. ya sama-sama. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Ini 0S1 jadi menjadi 2 ya tadi. Ya, 2. Sini X1, kemudian ini sama. Ini 1 X2. Kemudian 0 S3. Dan di sini dibuat 1, maka dibagi dengan Kamu udah nanggung setiap hari. min Kenapa? Udah 1,667. Hehe. Ay. Bentar. Aduh, berapa lama kamu sehari? C27 dibagi C27. Ini nggak bisa ya ini. Hei. Ini pasangannya makan. Bisa kan lain nah. Nggak bisa dibuat 1. Berapa ini? Menang. Mana ya? Oh, ya. Oh, lurus. Oh, ya. Ada yang mungkin bisa membantu saya biar ini menjadi 1. Dibagi C27 nanti kalau di drag semuanya bukan C27 dibagi ini tapi D27 dibagi D27. C29 mungkin Bu. Kenapa? Dibagi C29. D29. C29. C29. Oh sama ya? Iya coba. Ya sama nanti kan ininya membagi dengan ini Mas. Ya wis lah manual aja ya. Itu untuk pembilangnya ditulis manual saja Bu. Iya, saya tapi biasanya 0,998 itu tadi nggak 1. Soalnya kan ini pembulatan. Oh iya. Nggak apa-apa wis 1 ya. Tapi udah paham ya Anda bagaimana caranya ini? Ini pasangan baby. 1, terus kemudian ini dinolkan, berarti ini B2 yang baru sama dengan B2 dikurangi 1,333 dikalikan dengan B1 yang baru. Ya, Excel itu kalau koma-koma susahnya begitu. Jadi di sini 0, kemudian yang di sini juga 0. Itu 3, kemudian B3 min 1,6667 kali 21. Kalau saya menggunakan persamaan, ini nanti hasilnya 0,988 seperti itu. Jadi yang di sini saya menggunakan persamaan. Jadi,
Terus kemudian yang di sini B2 B2 dikurangi 1,33 kalikan B1. Kemudian yang berikutnya adalah B3 maaf 3 dikurangi dengan 1,67 dikalikan dengan B1. Oke. Nah, oh gini. Ada yang salah dengan ini saya? Enggak kan ya? Betul begini? Oke, sampai di sini kelihatan ya B-nya sudah positif semua. Berarti nanti ZC-nya tinggal mengalihkan saja. 2 dikalikan Mbak. Oke, ini kasusnya adalah minimasi. Anda lihat semua bahwa ZC min CC-nya juga masih di bawah atau kurang dari sama dengan 0. Kemudian B-nya ini tidak ada yang negatif. Otomatis ini solusinya sudah optimal. Dengan X1 0,6 dan X2 adalah 1,2 sekian-sekian. Gitu. Ada pertanyaan kira-kira dari sampai sini? Kemudian di sini ada S3 yang nilainya juga 0. Oke, ada pertanyaan? Halo? Tidak ada ya? Halo? Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, mungkin hari ini cukup dulu. Nanti saya kasih tugas. Saya kasih tugas terkait metode dualitas dan metode simplex dual. Kalau misalkan dalam ini dalam pengerjaannya Anda masih bingung, silakan Anda bertanya lewat grup WA ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nanti saya share ini apa yang Excel dan PPT-nya. Sekalian soalnya saya tuliskan di PPT nanti. Oke? Kemudian absensinya Anda tulis di kolom komentar ya. Biar lebih mudah untuk merekap. Oke, kalau tidak ada mungkin hari ini cukup dulu. Kita lanjutkan pekan depan.